Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting seputar Piala AFF U23 2025. Laga bergengsi akan tersaji di babak semifinal saat Timnas Indonesia U23 melawan rival klasiknya Thailand U23. Kedua tim sudah bertemu sebanyak 17 kali di level U23. Informasi lainnya pemirsa, Timnas Malaysia kembali disorot publik dunia setelah mengundurkan diri dari gelaran Kelva Cup 2025 dan menolak tawaran laga uji coba dari Timnas Indonesia. Kini skuad Harimau Malaya memilih untuk fokus menghadapi Singapura dalam laga FIFA Matchday yang akan digelar September mendatang. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Thailand U23 di babak semifinal Piala AFF U23 2025. Menjelang laga penting ini, mari kita simak statistik pertemuan kedua tim di level U23. Secara rekor pertemuan, Thailand masih sedikit lebih unggul dari Indonesia. Namun Garuda Muda tidak datang tanpa modal, berkat dua kemenangan beruntun atas Thailand dalam dua pertemuan terakhir. Laga bergengsi akan tersaji di babak semifinal Piala AFF U23 2025 saat Timnas Indonesia U23 bentrok dengan rival klasik Thailand U23. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan data dari iScore, kedua tim telah bertemu sebanyak 17 kali di level U22 dan U23. Dalam catatan tersebut, Thailand masih unggul secara rekor pertemuan dengan 9 kemenangan, sementara tim Garuda mencatatkan 5 kemenangan dan sisanya berakhir imbang. Meski demikian, Garuda Muda memiliki modal kepercayaan diri tinggi jelang duel kali ini. Dalam dua pertemuan terakhir, Indonesia tampil dominan dengan menyapu bersih kemenangan atas Thailand. Kemenangan pertama diraih saat Timnas U22 membantai Thailand 5-2 di final SEA Games 2023. Kemenangan bersejarah ini sekaligus mengakhiri penantian panjang Indonesia untuk kembali meraih medali emas setelah terakhir kali juara pada edisi 1991. Tak berhenti di situ, Timnas Indonesia U23 kembali menundukkan Thailand dengan skor 3-1 pada semifinal Piala AFF U23 2023 yang digelar di Rayong, Thailand. Rangkaian hasil positif ini menjadi suntikan motivasi bagi skuad asuhan Gerald Penebuk yang tampil imprensif di fase grup Piala AFF U23 2025. Jens Reven dan kolega keluar sebagai juara grup A dengan torehan 7 poin hasil dari 2 kemenangan atas Brunei Darussalam dan Filipina serta hasil imbang kontra Malaysia. Sementara itu, Thailand melangkah ke semifinal sebagai pemuncak grup C dengan 4 poin. Tim Gajah Perang menang atas Timor Leste dan bermain imbang melawan Myanmar serta mencatatkan catatan clean sheet tanpa kebobolan di dua laga tersebut. Duel antara Garuda Muda dan Gajah Perang di semifinal nanti dipastikan berlangsung panas dan ketat dengan tiket final menjadi taruhan utama. Jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia U23, pelatih Thailand Chawachai Damrong mewaspadai tekanan dari ribuan supporter Indonesia di GBK. Dirinya menyebut para pemain harus memiliki mental yang kuat untuk bisa tampil tenang di tengah atmosfer panas GBK. Kendati hanya punya waktu pemulihan lebih singkat dibanding Indonesia, skuad muda Gajah Perang tetap optimis mereka mampu melaju ke partai final.
Timnas Indonesia U23 akan menjalani laga krusial di babak semifinal Piala AFF U23 2025 melawan Thailand U23. Pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau GBK, Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025. Pelatih Timnas U23 Thailand, Thawachai Damrong Oktrakul, memberikan komentarnya menjelang duel kontra Garuda Muda. Ia mengakui bahwa timnya telah mengantisipasi pertemuan melawan skuad Garuda sejak lolos sebagai juara grup C. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia melaju ke semifinal sebagai pemuncak grup A. Menurut Thawachai, tantangan terbesar yang dihadapi timnya saat ini adalah minimnya waktu pemulihan sebelum pertandingan jika dibandingkan dengan tim tuan rumah. Meskipun demikian, ia tetap mengapresiasi semangat juang para pemain Thailand yang telah berjuang maksimal di fase grup. Pelatih berusia 54 tahun yang pernah mengoleksi 73 penampilan bersama timnas senior Thailand itu juga menyoroti atmosfer pertandingan nanti. Ia menyebut bahwa tekanan besar akan berada di pihaknya lantaran Jens Revan dan kolega memiliki dukungan penuh dari ribuan supporter fanatik yang dipastikan akan memadati stadion. Meski demikian, ia menegaskan bahwa timnya siap menghadapi tantangan tersebut dan bertekad untuk meraih kemenangan demi tiket ke partai final. Kabar kurang baik datang dari Timnas U23 Indonesia. Salah satu pemain andalan Garuda Muda, Arkan Fikri, dipastikan absen saat Indonesia menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat 25 Juli. Manajer Timnas U23 Indonesia, Ahmed Zaki Iskandar, memastikan bahwa gelandang Garuda Muda Arkan Fikri tidak akan tampil dalam laga semifinal kejuaraan Piala AFF U23 2025 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025. Kepastian tersebut disampaikan manajer Timnas U23 usai Garuda Muda memastikan tiket ke semifinal setelah bermain imbang 0-0 kontra Malaysia. Hasil tersebut membuat Indonesia mengoleksi 7 poin dari 3 laga dan keluar sebagai juara grup. Di semifinal, skuad Garuda Muda akan menghadapi juara grup C yang berhasil diraih oleh Thailand. Sementara itu, jelang laga krusial tersebut, Indonesia juga terancam kehilangan gelandang lainnya, Tony Firmansyah.
Pemain Persebaya Surabaya itu mengalami cedera saat melawan Malaysia dan diragukan tampil. Tony yang turun sebagai starter harus ditarik keluar pada menit ke-62 dan digantikan oleh Dominikus Dion dari PSS Sleman. Kemudian Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut absennya Arhan Fikri sebagai kehilangan besar bagi lini tengah Garuda Muda. Sebelumnya, usai kemenangan 1-0 atas Filipina, pelatih timnas U23 Gerald van den Broek memuji kontribusi pemain Arema FC tersebut, serta menyebutnya sebagai salah satu pemain kunci yang memiliki kualitas kelas dunia. Jurnalis asal Belanda melaporkan bek timnas Indonesia Mads Hilgers dijadwalkan resmi berseragam klub baru mulai 1 Agustus 2025. Pemain berusia 23 tahun itu memutuskan untuk mencari tantangan baru di luar Eredivisie setelah membuat lebih dari 130 penampilan bersama FC Twente. Bek tengah timnas Indonesia Mads Hilgers dikabarkan akan segera memulai petualangan baru dalam karir sepak bolanya. Pada 1 Agustus 2025 mendatang, pemain berusia 23 tahun itu disebut-sebut akan bergabung dengan klub baru di luar Belanda. Kabar tersebut diungkapkan oleh jurnalis olahraga asal Belanda, Thijs Helema. Dalam laporannya, Helema menyebut bahwa sang pemain memang telah mengutarakan keinginan untuk meninggalkan FC Twente demi mencari tantangan baru di luar negeri. Saat ini Mads Hilgers masih memiliki sisa kontrak 1 musim bersama FC Twente. Namun manajemen klub yang bermarkas di NCD itu telah memberikan lampu hijau untuk kepergian sang pemain. Hal ini menunjukkan bahwa kepindahan Hilgers telah melalui persetujuan internal dan tinggal menunggu realisasi. Meski bursa transfer telah dibuka sejak beberapa waktu lalu, belum ada kepastian mengenai klub tujuan sang pemain. Beberapa spekulasi sempat mengaitkan Hilgers dengan sesama klub Eredivisie, yakni Sparta Rotterdam. Namun jurnalis asal Belanda itu memastikan bahwa bek timnas Indonesia tersebut tidak akan bergabung dengan klub asal Belanda. Keputusan Hilgers untuk pergi disebut bukan karena tekanan atau konflik internal, melainkan murni keinginan pribadi untuk berkembang dan menghadapi tantangan baru di level yang lebih tinggi. Selama berseragam FC Twente, Mads Hilgers mencatatkan total 132 penampilan di semua kompetisi. Ia mencetak 4 gol dan memberikan 2 assist. Meski sempat diganggu cedera pada musim 2022-2023, Hilgers tetap menjadi andalan utama di lini pertahanan Twente. Kepindahan ini pun akan menjadi babak baru dalam perjalanan karir profesional sang pemain, yang kini juga memperkuat timnas Indonesia.
Kabar terbaru datang dari Timnas Malaysia jelang jeda internasional bulan September mendatang. Setelah mengundurkan diri dari turnamen CAF Cup 2025 dan menolak tawaran uji coba dari Timnas Indonesia, Federasi Sepak Bola Malaysia menjadwalkan Harimau Malaya akan uji coba melawan Singapura dan Palestina pada bulan September nanti. Publik dikejutkan dengan keputusan mendadak Timnas Malaysia yang memutuskan mundur dari ajang Java Nations Cup 2025. Tak hanya itu, mereka juga menolak ajakan Timnas Indonesia untuk menggelar laga uji coba pada September mendatang. Langkah tersebut memicu tanda tanya besar, namun rupanya ada alasan tersendiri di balik keputusan itu. Pelatih Timnas Malaysia Peter Klamowski mengungkapkan bahwa timnya telah menjadwalkan 2 laga persahabatan di bulan September. Malaysia memilih menghadapi Singapura dan Palestina. Menurut Klamowski, laga uji coba melawan kedua negara tersebut dinilai lebih menguntungkan bagi pengembangan timnya. Diketahui, timnas Singapura saat ini menempati peringkat ke-159 dunia, sedangkan Palestina berada di posisi ke-98, sedikit di bawah Malaysia yang berada di peringkat 125 dunia. Tentu saja, apabila timnas dengan julukan Harimau Malaya itu mampu meraih hasil positif di kedua laga, maka dapat mendongkrak ranking FIFA dan semakin dekat dengan tim ASEAN lain yang berada di atas. Bursa transfer sepak bola Eropa kian memanas. Terbaru, Barcelona resmi mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United. Penyerang timnas Inggris itu didatangkan dengan status pinjaman hingga tahun 2026. Barcelona resmi mengumumkan kedatangan penyerang Manchester United Marcus Rashford pada bursa transfer musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Rashford bergabung dengan status pinjaman selama 1 musim hingga musim panas 2026. Dalam kesepakatan tersebut, Blaugrana memiliki opsi untuk mempermanenkan Rashford di akhir masa peminjaman. Penyerang berusia 27 tahun itu telah menandatangani kontrak dalam pertemuan tertutup yang dihadiri Presiden Barcelona Joan Laporta, jajaran direksi dan manajemen klub.
Rashford mengungkapkan kebahagiaannya bisa bergabung dengan Barcelona dan menyebutnya sebagai impian yang menjadi kenyataan. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, Rashford bersedia menerima pemotongan gaji sebesar 15% dari bayaran sebelumnya di Manchester United yang mencapai 14 juta euro per musim atau sekitar 265 miliar rupiah. Jika Rashford tampil memuaskan, Barcelona dapat mengaktifkan opsi pembelian permanen pada Juni 2026 dengan nilai transfer sebesar 30 juta euro atau sekitar 569 miliar rupiah. Manchester United sendiri tak keberatan melepas Rashford karena sang pemain tak masuk dalam rencana pelatih baru, Ruben Amorim, untuk musim 2025-2026. Selain itu, absennya MU dari Liga Champions membuat Barcelona menjadi opsi menarik bagi Rashford. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Pola berikutnya. Setiap hari pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.